merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Desa Dakiring termasuk wilayah maritim yang ditandai dengan letak geografisnya terdapat pada daerah pesisir. Desa Dakiring memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya pada bidang pertanian. Hal ini ditandai dengan adanya lahan pertanian yang luas yang ketika musim hujan mayoritas digunakan untuk budidaya tanaman padi. Kondisi intensitas cahaya matahari di Desa Dakiring sangatlah relatif tinggi, sehingga ketika musim kemarau, Desa Dakiring mengalami keterbatasan sumber air, yang mengakibatkan tanaman sayuran masih jarang dibudidayakan oleh masyarakat Desa Dakiring. Desa Dakiring memiliki 3 kelompok tani, di antaranya kelompok tani Maju Makmur 1 berjumlah 21 orang, kelompok tani Maju Makmur 2 berjumlah 51 orang, dan kelompok tani Maju Makmur 3 berjumlah 67 orang, sehingga total keseluruhan berjumlah 139 orang dengan rentang umur petani muda antara 30 sampai 45 tahun, petani tua antara 45 sampai 60 tahun. Namun, secara keseluruhan, petani di Desa Dakiring didominasi oleh petani yang sudah berusia lanjut dan cara berbudidaya masih menggunakan cara tradisional. Adanya masalah dan potensi tersebut menjadi tujuan tim PPK Ormawa Himagrotek 2024 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petani mitra yang paham mengenai smart farming, khususnya petani muda dengan memanfaatkan potensi yang ada dan menjadikan Desa Dakiring sebagai desa yang mandiri pangan. Program kami merupakan program pengembangan Desa Dakiring yang mandiri pangan dengan green energy melalui implementasi budidaya selada dengan sistem hidroponik berbasis IoT. Program kami diawali dengan kegiatan pembukaan dan sosialisasi pertama serta praktik penyemaian benih selada oleh petani Desa Dakiring. Kegiatan pembukaan dilaksanakan dengan membuka program tim PPK Ormawa Himagrotek 2024 secara simbolis, kemudian pengenalan awal dengan penyampaian materi, dan sesi diskusi mengenai program yang akan dijalankan terkait inovasi smart farming budidaya selada dengan sistem hidroponik berbasis IoT dan green energy. Kemudian, melakukan praktik penyemaian benih selada secara langsung oleh petani Desa Dakiring. Juga disisipi dengan pengisian kuesioner sebagai pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman petani. Selanjutnya, dilakukan pembangunan screenhouse dan pembuatan instalasi hidroponik. Screenhouse merupakan sebuah bangunan untuk melindungi tanaman yang terbuat dari jaring-jaring dan atap dari bahan plastik variasi dari greenhouse. Instalasi screenhouse yang kami bangun memiliki usia pakai kurang lebih dari 3 tahun dengan rangka dari bambu, penutup tembok dari insect net, penutup atap dari plastik UV 14 mikron, dan penutup tanah dari wood mat dan pasar. Selain sebagai pelindung tanaman, greenhouse dapat mengurangi serangan OPT, mengurangi penggunaan pestisida, dan menjadikan kualitas tanaman lebih baik daripada lahan terbuka. Selanjutnya, instalasi hidroponik merupakan rangkaian alat untuk budidaya selada menggunakan larutan air tanpa tanah. Instalasi hidroponik dirancang dengan kemiringan tertentu supaya air mengalir dengan kecepatan yang sesuai kebutuhan oksigen dalam media tanam terpenuhi. Setelah terpasangnya screenhouse dan instalasi hidroponik, maka
tim PPK Ormawa Himagrotek 2024 melaksanakan sosialisasi kedua dan pendampingan secara intensif, yaitu melakukan kegiatan transplanting atau pindah tanam bibit selada yang sudah disemai 14 hari sebelumnya. Kegiatan pindah tanam ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan petani desa Dakiring yang dihadiri oleh perangkat desa, desain pembimbing, dan Ormawa Himagrotek. Pindah tanam bibit selada dilaksanakan di dalam greenhouse yang kemudian melakukan pengisian air sekaligus nutrisi AB mix sesuai dosis tertentu. Nutrisi AB mix yang digunakan merupakan nutrisi hasil racikan sendiri oleh tim PPK Ormawa Himagrotek 2024. Kesesuaian dosis yang diaplikasikan dapat dilihat melalui alat TBS atau pengukur ppm. Setelah pindah tanam selesai, kami melakukan perawatan hingga panen dengan melakukan monitoring jumlah ppm dan jumlah pH dari nutrisi pada instalasi tersebut, sehingga kesesuaian nutrisi yang diberikan tetap terkontrol setiap harinya. Tanaman selada dapat dipanen 25-35 hari setelah pindah tanam. Pada program kami, pemanenan dilakukan pada saat sosialisasi ketiga. Sebelum pemanenan, dilaksanakan penyampaian materi mengenai pemanenan oleh tim PPK Ormawa Himagrotek 2024 dan pengisian kuesioner. Kemudian, dilakukan pemanenan yang dihadiri oleh petani desa Dakiring, perangkat desa, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, perwakilan BPP Dinas Kabupaten Bangkalan, pengusaha muda Sivikawan Tani, dosen agroekoteknologi, dan perwakilan perguruan tinggi. Pemanenan selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengemasan yang dipandu oleh tim PPK Ormawa Himagrotek dan dosen agroekoteknologi. Pengemasan dilakukan untuk melindungi tanaman serta menambah nilai jual. Hasil panen tanaman selada dari PPK Ormawa Himagrotek 2024 juga dipasarkan dengan bekerja sama bersama mitra seperti masyarakat umum, pasar buah dan sayur, dan usaha tanaman. Untuk selanjutnya merupakan penjelasan tentang bagaimana sistem kerja instalasi IoT dan panel surya. Komponen IoT yang kita gunakan terdiri dari Arduino Uno SP8266, DHT22, dan relay 4 channel. Seluruh komponen tersebut disambungkan satu sama lain menggunakan project board dan kabel jumper. Arduino Uno dan SP8266 digunakan sebagai pengirim perintah dan menerima data dari sensor maupun relay. Kemudian relay sendiri berfungsi sebagai saklar untuk menghidupkan pompa air hidroponik. Rangkaian instalasi IoT dijalankan dengan menggunakan energi dari panel surya. Dapat dilihat, ini merupakan penampakan dari panel surya yang sudah kita gunakan sebagai energi listrik untuk menjalankan instalasi hidroponik. Dari rangkaian paralel panel surya, kemudian energi yang ditangkap oleh panel disalurkan dan juga distabilkan dengan menggunakan SCC Solar Control Charge, kemudian dimasukkan ke dalam baterai atau aki yang telah kita gunakan. Keluaran daya yang telah diatur dan distabilkan diteruskan ke inverter melalui kabel yang dihubungkan dari terminal output SCC ke input inverter. Inverter kemudian mengubah arus DC menjadi arus AC, kemudian bisa digunakan untuk menghidupkan pompa air hidroponik. Sedangkan ini ketika matahari sudah memasuki jam 12, baterai sudah terisi penuh dengan 16 ampere dan tegangan sebanyak 13,8 volt. Energi listrik yang tersimpan mampu menghidupkan instalasi hidroponik selama 12-14 jam. Ini merupakan contoh ketika sistem instalasi dikontrol melalui software smartphone.
Perintah yang diberikan dari smartphone kemudian diterima dan diikuti oleh relay. Ketika relay diperintah menyala, pompa akan menyala, dan perintah relay mati, pompa juga akan ikut mati. Bravo! Hima Surotek! Jaya! PPK Mawar Hima Surotek 2024!